Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'al ulum wal hikam. Allahumma ya muallim Adam wa Ibrahim, alimna ilma ma yanfa'una, wanfa'na bima 'allamtana wa zidna faham. Malam ini kita memasuki pelajaran daripada sejarah atau sirah perjalanan dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bagian juz yang kedua dari kitab Khulasah Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin, yang mana setahun lalu kalau nggak salah itu sudah dibaca, sudah khatam ya, setahun lalu. Kemudian kita ganti ke kitab Akhlak, kemudian melanjutkan lagi kepada juz 2 ini. Nah, sedikit tentang mukaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah penulis atau pengarang kitab ini yaitu Sayyidi Syekh Umar Abdul Jabbar rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain, amin, taqabbalallah. Beliau di mukaddimah ini mengutip daripada ayat dari surah Al-Qur'an, kemudian mengucapkan hamdalah, kemudian mengucapkan salat wassalam ala Rasulillah. Kemudian beliau mengatakan yang pada intinya kurang lebih adalah di dalam kitab ini beliau melanjutkan daripada apa yang terjadi dari perjalanan Nabi besar Muhammad SAW pada juz yang pertama. Kemudian beliau melanjutkan ya pada bagian masa setelah Rasulullah SAW itu beliau hijrah. Karena di kitab yang juz sebelumnya, juz awal kalau antum ingat, itu pada terakhir bagian apa? Pada saat Nabi SAW sudah sampai di Madinah setelah Mekah selama 13 tahun, kemudian hijrah pergi pindah ke Madinah bersama siapa ya? Pindahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan di sana sudah ada sahabat Rasulullah SAW yang lain, juga masih ada sahabat Rasulullah yang masih di Mekah, hanya sebagian, di antaranya Sayyidina Ali. Nah, setelah dan setelahnya maka di sini menjelaskan atau berisikan tentang bagaimana kehidupan Rasulullah SAW bersama para sahabat dalam perjuangan beliau ya, dalam menyebarkan ajaran yang Allah Ta'ala ridhoi, yaitu ajaran agama Islam, yang mana keadaannya ya itu setelah dari Makkah tidak langsung enak begitu ya, karena kita tahu sebelumnya di Makkah itu beliau SAW mendapat ujian dan godaan yang luar biasa dari orang-orang musyrik yang ada di kota Mekah. Sampai di Madinah dengan pembelaan orang-orang Ansar ya, yang setia kepada Hadratul Rasul SAW, yang barangkali mungkin akan lebih enak kehidupan Rasul dalam dakwah. Memang iya ya, lebih berkembang di Madinah, tapi bukan berarti gak dapetin cobaan, gak dapetin godaan sama sekali. Nah di sini ya Syekh Umar bin Abdul Jabbar itu mengatakan di dalam kitab ini nantinya akan berisikan bukan hanya gangguan seperti sebelumnya yang dilakukan oleh orang-orang musyrik dari Quraisy, tapi ada tambahan, yaitu nanti akan mengalami gangguan dari munafik yang ada di kota Madinah. Kelihatannya muslim, kelihatannya ikut dengan Rasul, tapi enggak asli. Dan juga dari Yahudi yang mereka sudah menandatangani bersepakat bahwa tidak akan saling mengganggu dengan kaum muslimin. Nyatanya mereka ya, melanggar janji mereka sendiri. Itu Yahudi. Ditambah lagi orang-orang musyrik Quraisy nantinya yaitu nggak puas dengan keluarnya Rasulullah SAW dari kota Makkah, tapi justru dikejar dalam arti diperangi lagi, terus diperangi Rasulullah SAW bersama para kaum muslimin, dan bahkan sampai-sampai mereka bergabung
bergabung membentuk koalisi daripada orang-orang Arab yang ada di musyrik-musyrik yang ada di Arab. Musyrik-musyrik yang ada di Arab. Tapi ini menjadi bukti, tanda, alamat bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah kebenaran. Kenapa? Karena kalau kita mau lihat, umpama ada orang-orang yang iseng, mengatakan bahwa bisa aja kali kumpulan orang-orang Arab itu pada zaman dahulunya mereka memasyhurkan satu orang, membuat satu orang terkenal, membuat satu orang ini hebat. Untuk apa? Untuk menguasai seluruh dunia. Nyatanya dari mana? Oh, dari timur ke barat bumi banyak orang sekarang pada pakai penutup kepala peci. Banyak orang pada bisa bahasa Arab, baca Quran. Oh, kali begitu kali itu ada satu orang yang emang dimasyhurkan. Nyatanya enggak. Ya. Kaum musyrikin yang ada di Arab saat itu justru membentuk koalisi yang disebut nanti perang Ahzab namanya, atau perang Khandaq. Itu perang koalisi antara musyrikin yang ada di Arab. Lanjut ya. Jadi nggak selesai godaan kepada Rasulullah SAW di Madinah ini, dan itu jadi bukti bahwa orang-orang Arab tidak menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai tokoh kemudian untuk menguasai dunia. Enggak, nyatanya diperangi, bahkan bikin sekumpulan koalisi bergabung untuk sama-sama perangin Rasulullah. Wa huwa sabirun, akan tetapi beliau SAW itu tetap menghadapinya dengan rasa sabar. Raja'a hidayatihim, sambil tetap berharap hidayah untuk mereka. Makanya bentuk sabarnya Rasulullah SAW nanti diceritakan dari semua perang. Ini singkatnya aja, karena nanti di Madinah ini banyak peperangan yang sudah memang Allah Ta'ala suruh untuk lawan. Jadi perang di zaman Rasulullah SAW atau yang dialami itu adalah perang reaksi, bukan aksi, bukan aksi, bukan Rasulullah yang datang perang, enggak. Tapi Rasulullah telah diperangi terus menerus, apalagi nanti di Madinah ini, hingga Allah Ta'ala yang mengizinkan, sekarang waktunya kalian untuk melawan. Bayangin 13 tahun sebelumnya di Madinah diganggu, bahkan sebagian sahabat ada yang disiksa, itu nggak ada perlawanan. Bukan nggak mau melawan karena takut, tapi memang Allah Ta'ala tidak menyuruh untuk lawan. Begitupun nanti di Madinah terus masih dalam permusuhan dan peperangan, hingga akhirnya terjadi perlawanan, maka terjadi peperangan. Dari situ peperangan terjadi, Rasulullah SAW tidak pernah membunuh sama sekali. Tidak pernah membunuh. Ada satu orang yang hanya kepoles sama Rasulullah. Kepoles itu pun karena refleksnya Rasulullah SAW, yang dia melihat penjagaan kepada diri Hadratul Rasul SAW kosong, kemudian dia pengen pengen nusuk Rasulullah dari atas kuda. Saat itu Rasulullah cuma nangkis. Begitu ditangkis hanya kepukul sedikit, dari itu dia terasa tersiksa. Jadi bukan ketusuk, kalau ketusuk langsung mati, ini enggak, dari kepoles ibaratnya. Poles gitu doang. Terasa kayak orang tersiksa, kemudian karena lama-lama dia mati. Dan itu bukan karena tangan Rasulullah SAW sendiri, yang mana Rasulullah SAW itu tidak datang kecuali untuk membawa rahmat. Ini ada tekankan biar antum tahu kenapa ada perang. Perang itu bukan aksi tapi reaksi, dan Nabi Muhammad tangannya bersih karena beliau SAW itu membawa rahmat. Nah, kita masuk kepada as-sanatul ula minal hijrah, tahun pertama daripada hijrah. Bismillahirrahmanirrahim.
Di antara bab yang ada subbabnya, bab-bab kecilnya, binaul masjidil syarif bad'ul adzanu fajr Ramadan, adzanul jumu'ah. Di sini ada poin dari tahun yang pertama ini, dari tahun pertama Hijriah. Di bab yang awal adalah membangunnya Rasulullah SAW Masjid Syarif. Masjid Syarif ini maksudnya Masjid Nabawi. Bada'ul adzan, permulaan azan. Ini terjadi di tahun yang pertama. Kemudian azan fajri Ramadan, azan fajar daripada bulan suci Ramadan. Ini juga terjadi tahun yang pertama. Apa itu azan fajar Ramadan? Nanti. Ya. Kemudian azanul jumu'ah, azan sholat Jumat. Ini juga terjadi di tahun yang pertama. Jadi antum kalau tak ditanya sama orang, apa nih azan Ramadan terjadi, azan fajar Ramadan, ya, atau azan Jumat, apa nih kejadiannya? Atau pertamanya azan bagaimana itu? Nanti antum bisa jawab, itu terjadi di tahun pertama. Begini ceritanya. Begini tuh lagi ingat. Makanya ngaji malam Selasa. Ada dia lempar juga. Lanjutan. Nomor 1, fisanatil ula minal hijrah banar rasuluh masjidahu syarif. Di tahun yang pertama daripada tahun hijriah ini, hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau telah membangun masjidnya yang mulia. Yang sebelumnya masjid pertama itu namanya Masjid Quba. Masjid Quba yang pertama sebelum nyampe di Madinah. Itu sudah dibangun pada saat peristiwa Hadratul Rasul SAW sedang hijrah. Nah, di tengah jalan sampai di Quba, kira-kira udah mendekati Madinah. Di sanalah beliau tinggal selama 21 malam hingga membangun Masjid Quba. Sekarang di Madinah ini Masjid Nabawi. Wa fiha syuri'al adzan. Belum, wa qad amilah. Nah, itu tuh. Wa qad amilah fihi binafsihi liyuraqqibal muslimina fil amal, dan telah mengerjakan atau turun tangan sendiri Rasulullah SAW dalam membangun Masjid Madinah atau Masjid Nabawi atau Masjid Asy-Syarif, lantaran apa? Untuk memberi semangat kepada kaum muslimin yang saat itu sedang ikut sama-sama kerja bakti. Kerja bakti bareng-bareng sama Rasulullah SAW bangun masjid. Lanjutan nomor 2, wa fiha syuri'al adzan, dan di dalam tahun yang pertama dari tahun hijrah ini juga disyariatkannya adzan, ya, disyariatkannya azan untuk yang pertama kali. Adanya azan itu di tahun pertama ini. Untuk apa azan itu? Jawabannya itu dalam Quran, liyunabbihal qafila wa yudzakiras sahi liyakunal ijtima'u amman. Anu bebasnya azan disyariatkan pertama kali tahun pertama Hijriah untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang lalai, yang lagi pada sibuk kerja, ya, yang lagi pada sibuk dagang, yang lagi pada sibuk jaga rental PS, wahyulah kirasahi, dan untuk memberi ingatan atau mengingatkan kepada orang-orang yang lupa. Kalau tadi lalai karena terlalu sibuk, kalau ini lupa. Lupa kenapa? Kali yang lagi tidur maksudnya, ya, atau lupa waktu, ya. Liyakunal ijtima'u aman, untuk ngapain? Ingetin orang yang lalai dan ingetin orang yang lupa untuk berkumpul bersama-sama, ya, secara umum, untuk kumpul sama-sama secara umum. Jadi kalau ada orang yang lalai, kenapa itu nggak ngaji? Wah, ini lagi sibuk-sibuk banget nih kerja, ya, ajanin aja langsung. Karena syariatnya azan untuk itu pertama kali. Ya langsung ke sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingetin, ya,
ente mending azanin di sini deh sekarang. Nah, biar nanti di barzakh diazanin lagi. Nah, itu azan pertama kali. Azan yang pertama kali itu seperti itu. Berarti ini belum ada nih azan untuk apa ya? Orang lahir. Nah, baik baru lahir belum ada. Karena ini benar-benar baru pertama kali di tahun pertama ini. Di situ lihat ada catatannya ya. Nah, nomor 1 yang bawahnya tuh yang tulisan kecil. Istasyara Rasul sallallahu alaihi wasallam ashabahu fi ma yaf'al. Bermusyawarah beliau sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat dalam membicarakan soal azan ini, kira-kira begitu. Idza al-awanus shalah. Bagaimana jadi membicarakan bermusyawarah Rasulullah SAW bersama para sahabat dalam melakukan bagaimana nih kalau waktu sholat telah datang. Jadi sholatnya sudah ada, hanya azan yang belum ada. Karena apa ya? Selama 13 tahun di Madinah, di Makkah itu tidak terjadi yang namanya sholat secara berjamaah rame-rame, enggak. Ya. Sholatnya bagaimana? Kalau enggak, ya di rumah siapa satu orang sahabat atau di rumah masing-masing. Ya ini mau laksanain sholat bagaimana nih menentukannya? Menentukan kalau kita pengen sholat atau ngasih tahu orang kalau sholat udah masuk waktunya, karena sholat ada 5 nih, 5 waktu. Bagaimana nih? Faqala ba'duhum narfa'u rayatan. Di antara para sahabat begitu Rasulullah nanya, ada yang jawab, kita naik kibarin bendera. Kita tinggiin bendera, naikin bendera ya Rasulullah. Dan uniknya begitu ya, Rasulullah SAW itu senang bermusyawarah. Walaupun seumpama hasil musyawarah tetap beliau SAW yang menentukan. Nah, jadi namanya musyawarah, antum jangan kaget kalau misalnya antum lagi musyawarah, aneh nanya, bagaimana pendapat antum masing-masing. Tahu-tahu 5-5-nya ngasih pendapat gak ada yang dipakai. Ya misalnya gitu. Ya, nggak apa-apa. Emang seperti itu namanya musyawarah. Atau menurut antum musyawarahnya ini jawaban antum adalah yang paling masuk akal. Tahu-tahu aneh milih yang lain. Paham nggak? Atau disepakati yang lain oleh yang lainnya lagi. Padahal antum kira masuk akal banget nih jawabannya. Tetap namanya juga musyawarah. Ini kan bukan kuis lagi benar salah, musyawarah. Kemudian di antara mereka sahabat radhiyallahu anhum ada yang mengatakan kita kibarin bendera ya Rasulullah. Wa qala akharun, dan berkata lagi yang lain, ya. Nus'alu naran ala murtafi'il hidab. Kita nyalain obor di atas bukit yang tinggi. Bukit tinggi daerah mana tuh? Ada tanah rendah, ada bukit tinggi, ya. Oh bukan. Tentang ada jam gadang, ya bukan. Ini bukit tingginya di bukit yang tinggi, bawa obor. Jadi biar kelihatan tuh, wah aduh udah ada obor tuh. Berarti udah masuk waktu sholat zuhur. Bayangin tuh kalau seandainya gak pakai azan, pakainya obor. Siapa yang mau naik ke menara tuh? Hah? Ya kan enak. Siapa biasanya nih? Randa ya, yang azan. Enak randa azan. Kalau ternyata disepakatinya adalah dengan obor, bagaimana? Naik dah hadi dah, manjat, di naik di. Sekalian ambil layangan, lihat apaan aja dah tuh di atas. Wa asyara akharun bibuk, dan berpendapat juga sebagian sahabat yang lain di dalam musyawarah ini dengan apa? Trompet. Pakai trompet ya Rasulullah. Ya Rasulullah ya. Pakai trompet. Tadi pakai apa? Obor, kemudian pakai trompet.
Jadi nanti kalau mau sholat ada yang tanya. Kama taf'alul Yahud, sebagaimana orang-orang Yahudi mereka pada pakai trompet ya Rasulullah. Ya. Wa asyara ba'dhum bin nakhus kan nasara, sebagaimana dan berpendapat juga sebagian dari mereka pakai bel ya Rasulullah. Pakai bel, lonceng sebagaimana orang-orang Nasrani. Yang pertama pakai obor seperti orang Majusi, yang kedua pakai trompet seperti orang Yahudi, yang ketiga pakai bel, cengan tuh seperti orang Nasrani. Deng, jam 12 tuh, deng. Di sini ada ya jamnya ya? Ada ya. Cuma itu jam doang, bukan menanda waktu sholat. Seperti orang-orang Nasrani ya Rasulullah pakai bel. Wa asyara ba'duhum bin nida, dan berpendapat juga atau bermusyawarah juga sebagian dari mereka bin nida, dengan panggilan ya Rasulullah, dengan panggilan. Falam yuwafiq Rasul sallallahu alaihi wasallam illa ala ra'sil akhir, dan Rasulullah SAW diberi pendapat 1, 2, 3 bermusyawarah dengan jawaban tadi 1, 2, 3 itu belum bersepakat sama sekali, kecuali pada pendapat ya, yang terakhir yaitu bin nida, dengan panggilan. Wa kana ahadul munadina bihi Abdullah bin Zaid, dan adalah yang memandangkan panggilan azan pertama kali adalah Sayyidina Abdullah bin Zaid. Sayyidina Abdullah bin, siapa namanya? Sayyidina Abdullah bin Zaid. Fabainama huwa baina naim wal yaqzan. Bagaimana itu Sayyidina Abdullah bin Zaid, bukannya Sayyidina Bilal yang pertama, kan gitu tuh. Ini sejarahnya. Jadi yang ditentukan oleh Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah panggilan sholat itu dengan panggilan azan, bukan dengan obor, lonceng ataupun trompet. Lantas bagaimana buat panggilannya? Kan belum tahu. Apakah teriak? Orang-orang sholat, apa begitu? Belum tahu nih kalimat Allahu Akbar, belum ada. Belum tahu kalimat itu buat azan. Paham maksudnya nih? Di antara sahabat ada yang bernama Sayyidina Abdullah bin Zaid. Nah, beliaulah pertama kali azan nanti. Yang mana saat itu beliau lagi antara tidur dan terjaga, antara keadaan tidur dan terjaga. Apa kira-kira? Kalau kita ini antara perempuan, kita ente yang ayam. Sahabat keadaan tidur ayam. Ya, nggak bercanda mana. Emang ini nungguin jawaban orang tidur ayam. Jarane balikin ke dia ya. Lagi antara tidur dan bangun. Ya, jadi kira-kira ngantuk tapi nggak mules. Lagi begitu keadaannya. Beliau Sayyidina Abdullah bin Zaid didatengin oleh seseorang. Jadi kalau dibilang mimpi, perhatiin nih, kalau dibilang mimpi juga bukan, karena keadaannya bangun, tapi nggak pules. Kalau tidur itu baru mimpi. Jadi antara tidur tapi nggak tidur. Tahu-tahu di situ beliau Sayyidina Abdullah bin Zaid melihat ada satu orang datang kepada beliau. Nah, ngapain? Allamahul adzan, mengajarkan kepada Sayyidina Abdullah untuk mengumandangkan azan. Jadi diajarin tuh, datang satu orang ya. Begitu Rasulullah lagi bermusyawarah, Sayyidina Abdullah bin Zaid lagi keadaan seperti itu, didatangin orang, diajarin. Kira-kira yang gitu kan, Abdullah bin Zaid, Allahu Akbar,
Falamman tabaha akhbara Rasul sallallahu alaihi wasallam bihadzal ru'ya. Tatkala mengalami itu, kemudian Sayyidina Abdullah bin Zaid mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang beliau lihat. Ini makanya nggak boleh kita terlalu meremehkan mimpi juga. Ya. Kalau ada orang yang ngomong dikit-dikit mimpi, orang soleh ya, bukan kita. Kalau kita kan toleh. Soleh, orang soleh. Kalau orang soleh beda mimpinya juga. Ya, kalau kita ngeremehin mimpi, ini azan dari mana? Hah? Azan dari mana? Ini riwayatnya. Nah, kalau mimpinya mimpi kita setiap hari mimpinya aneh, ya jangan jadi dalil kalau itu juga begitu. Ya mimpinya buaya oren lah. Hah? Iya, mimpinya motor terbang, ya cheat GTA itu. Ya itu nggak usah dipikirin apaan artinya itu bakal tidur. Tapi juga mimpinya orang-orang soleh itu jangan kita remehkan, karena di azan itu dari mimpi asalnya, seperti mimpi. Yang mana setelah itu Sayyidina Abdullah bin Zaid bertanya kepada Rasulullah tentang mimpi beliau tersebut. Akhirnya beliau Rasulullah SAW menjawab, innaha la ru'ya haqqin wa amaruhu ayulaqinahu Bilal wa lamma sami'ahu Umar bin Khattab qala Rasulullah SAW wallahi ra'aitu mislah. Kemudian Rasulullah SAW dikabarkan ya begini harus. Akhirnya beliau menjawab, innaha la ru'ya haqqin. Sungguh ya Abdullah bin Zaid, itu adalah penglihatan kamu, bukan penglihatan mimpi. Itu penglihatan yang nyata. Yang kira-kira itu barangkali itu malaikat yang datang kepada Sayyidina Abdullah bin Zaid untuk mengajarkan azan. Tapi tidak melalui apa? Tidak melalui zahir yakhza. Kalau yakhza bisa melihat, karena melihat malaikat secara langsung, ataupun malaikatnya yang berwujud tidak dengan wujud yang asli. Tapi di sini yang menyatakan itu benar siapa? Rasulullah SAW. Innaha la ru'ya haqqin, itu adalah penglihatan yang benar, nyata itu. Dan akhirnya beliau SAW menyuruh kepada Sayyidina Abdullah bin Zaid untuk apa? Untuk untuk mendiktekan kepada Sayyidina Bilal. Nah, di sini Sayyidina Bilal sudah terkenal dengan suaranya yang merdu, yang lantang, merdu. Akhirnya beliau menyuruh untuk ajarkan kepada Sayyidina Bilal, didiktekan. Begitu didiktekan, ya selesai, Sayyidina Bilal sudah bisa. Akhirnya setelah itu Sayyidina Bilal azan yang umum, mengumumkan azan untuk pertama kali, untuk panggilan sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Untuk yang pertama kali diterangkan secara umum, disyiarkan langsung. Gak sampai di situ. Tatkala kan udah kedengeran nih semua sama orang-orang, ya suara azan, gak sampai di situ. Sayyidina Umar dengar. Sayyidina Umar lagi di satu tempat, dengar suara Sayyidina Bilal lagi azan. Sebelumnya udah ada belum azan? Belum. Sebelumnya belum ada ya. Tahu-tahu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia mengatakan apa? Wallahi ra'aitu mislah. Demi Allah, saya telah melihat yang seperti ini sebelumnya. Paham maksudnya? Artinya ada penguat, bukan hanya Sayyidina Abdullah bin Zaid yang mengalami apa yang beliau alami dalam soal azan ini, tapi Sayyidina Umar juga bersaksi, demi Allah kata beliau, saya melihat hal yang demikian. Dan itu ya menjadi panggilan yang pertama kali yang terjadi pada tahun pertama daripada tahun Hijriah, azan yang pertama kali. Wallahu a'lam.
a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutin minggu depan. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Wa bisirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.